Ya ampun, ada tugas. Udahlah gampang, tinggal kayak aja. Copy, paste, beres. Jika dewasa ini segala sesuatunya bisa ditanyakan dijawab dengan cepat dengan internet, masih perlukah kita membaca? Di tengah gempuran segala hal serba cepat, serba instan, di mana kita bisa mendapatkan jawaban dari apa yang kita tanyakan secara instan dalam hitungan detik, maka pertanyaan yang agak menggelitik sebetulnya adalah apakah masih relevan atau apakah kita masih perlu untuk membaca? PISA atau Program for International Student Assessment yang merupakan salah satu acuan kemampuan literasi membaca di seluruh dunia menyatakan bahwa Indonesia pada tahun 2022 menempati posisi ke-69 dari 81 negara yang berpartisipasi. Dengan skor literasi membaca kita adalah 359. Hasil PISA ini menunjukkan bahwa literasi membaca generasi kita mengalami penurunan skor dari tahun ke tahun. Hasil ini juga menunjukkan bahwa kemampuan literasi membaca kita masih di bawah rata-rata negara OECD lainnya. Di sisi lain, kita hidup di tengah-tengah kemajuan teknologi informasi yang semakin masif. Namun, bagi dua sisi mata uang, kenyamanan tersebut harus dibayar. Setiap hari kita dihadapi dengan begitu banyak informasi, notifikasi, pesan, tren, brand road, AI, feed sosial media, dan lain-lain. Begitu banyak informasi yang datang ke dalam diri kita dalam hitungan detik, sehingga di masa ini sebetulnya bukan lagi era di mana kita menghadapi masalah kekurangan informasi. Tapi yang kita hadapi saat ini adalah masalah overload information atau banjir informasi. Di tengah banjir informasi ini, perhatian kita semakin berharga. Selang beberapa detik saja, sudah ada informasi atau hal baru yang bisa kita lihat. Tanpa kita sadari, kita terbiasa berpindah dari satu informasi ke informasi lainnya, bahkan tanpa betul-betul memahami apa isi dari yang sudah kita lihat. Semakin banyak informasi yang datang ke dalam diri kita, tidak berarti semakin mendalam pemahaman kita. Tantangan literasi kita hari ini bukan lagi persoalan mencari informasi. Budaya membaca membantu kita untuk memahami, menilai, dan mengkritisi dari berbagai sumber informasi yang tersedia. Membaca membantu kita untuk memperkuat cara berpikir, menempatkan dan memahami berbagai macam perbedaan perspektif dan budaya. Membaca juga dapat membantu kita untuk menumbuhkan empati lewat pengalaman-pengalaman membaca dari hal-hal yang mungkin tidak bisa kita rasakan atau tidak bisa kita miliki. Di dunia saat ini yang penuh distraksi dan tak sabaran ini, membaca membantu kita untuk menumbuhkan daya fokus yang lebih tinggi dalam waktu yang lebih lama. Tentunya kemampuan membaca ini bukan diperuntukkan untuk kesuksesan akademik semata, tapi lebih dari itu, membaca diperuntukkan untuk menjadi sebuah habit atau kebiasaan yang menjadi pondasi kita di kehidupan sehari-hari. Itulah mengapa membaca menjadi skill yang akan selalu relevan pada apapun zamannya. Tanpa literasi, yang ditakutkan adalah kita hanya berakhir menjadi operator artificial intelligence semata. Yang membahayakan adalah bukan teknologinya, tapi kehilangan kemampuan untuk memahami segala sesuatunya dengan utuh. Kita terbiasa untuk meminta tolong kepada AI untuk menerjemahkan atau meringkaskan sesuatu menjadi bahasa bayi. Pembiasaan tersebut ditakutkan akan merubah standar pemahaman kita menjadi merosot dan menurun ke arah tersebut. Permasalahan di dunia kian hari kian kompleks, dan kita tidak bisa membiarkan diri kita tertinggal dan dininabobokan oleh kepraktisan yang ada saat ini. Lewat membaca, kita bisa belajar lebih sabar, lebih menghargai proses, dan lebih fokus pada waktu yang kita gunakan. Beberapa universitas di Indonesia dan negara-negara lainnya telah menyuarakan masalah yang sama, yaitu telah terjadi pergeseran budaya membaca, di mana generasi kita saat ini terbiasa membaca bacaan singkat, sehingga agak kesulitan ketika diharuskan membaca teks utuh yang panjang dan kompleks. Selayaknya otot yang perlu dilatih, kemampuan membaca kita juga perlu dilatih. Sehingga kita tidak terbiasa untuk hanya memahami sesuatu dari luarnya saja, tapi kita bisa mengetahui kompleksitas yang ada di dalam bacaan kita.
Untuk membiasakannya, tentu perlu usaha sedini mungkin. Ajaklah anak-anak kita untuk mengetahui dan membaca buku dengan beragam keunikannya masing-masing. Mulai ajak anak kita untuk menggembari buku bacaan dan mencari sendiri topik yang digemarinya. Buat pengalaman dan proses mencerna informasi lewat bacaan menjadi sesuatu yang menarik dan memupuk curiosity mereka, sehingga anak-anak menjadi tertantang dan termotivasi untuk membaca secara mendalam. Saat ini telah muncul banyak bentuk baru untuk menikmati bacaan atau buku. Membaca tidak lagi dilimitasi dalam bacaan atau buku fisik saja. Sekarang telah hadir dan menjamur banyak kebiasaan membaca lewat bacaan digital atau e-book. Gawai khusus membaca tanpa distraksi atau juga disebut sebagai e-reader juga sekarang telah banyak beredar dan digunakan. Saat ini juga telah banyak instansi dan sekolah yang menyediakan perpustakaan digital. Kota Banjar sendiri memiliki perpustakaan daerah dengan beragam fasilitas, juga e-library yang bisa diakses melalui aplikasi. Kesemuanya memiliki daya tawar masing-masing yang saling melengkapi dan bisa kita pilih dengan sesuka hati. Saat ini banyak sekali tren membaca yang ada di kalangan anak-anak muda khususnya. Di antaranya adalah komunitas membaca, book club, atau juga bahkan literasi cafe. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak ruang yang bisa kita jadikan pintu untuk membaca. Membaca bukan lagi tentang minat dan hobi pribadi, tapi sekarang ini menjadi bagian dari fenomena sosial di mana komunitas ini menjadi ruang untuk saling bertukar pikiran, bertukar gagasan, dan bertukar ide. Disinilah peran perpustakaan semakin penting. Saat ini, perpustakaan menjadi tempat membaca sekaligus tempat untuk ruang bertumbuh. Dari penyedia koleksi, sekarang menjadi penggerak komunitas. Dan dari sebuah gedung menjadi rumah bagi budaya literasi kita. Semoga di tengah era segala cepat ini, kita tidak kehilangan semangat untuk memenai segala sesuatu lewat membaca. Semoga generasi muda, teknologi, dan perpustakaan kesemuanya bersinergi untuk menghidupkan terus budaya literasi kita.